Nabi Yunus alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran 6 kali. 4 kali dengan namanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inna yunusa laminal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin. Dan 2 kali disebutkan dengan lakopnya, dengan julukannya. Julukan yang pertama beliau disebut dengan Dhunnun. Allah Ta'ala berfirman, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alaihi. Nah, yang kedua beliau disebut dengan Sahibul Hud. Dhunnun, nun niku al-hud, ikan. Kenapa? Karena beliau ditelan oleh ikan. Nah, dalam surat Al-Qalam disebut dengan Sahibul Hud. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hud. Jadi total beliau disebutkan 6 kali, 4 dengan namanya, 2 dengan lakopnya, dengan julukannya. Kan orang itu biasanya punya nama, ada julukan, lakop, kadang ada kunyah. Kunyah panggilan kehormatan. Lek teng mriki teng Jawa biasanya, ya teng Arab sama ya, dinisbatkan biasanya kepada anak pertamanya. Atau mriki umpamane wonten tiyang jenenge anake pertama jenenge Budi. Nah, kemudian basakne wong tuane bapake Budi. Basakne ibune basakne napa ibune Budi. Nah, sebagai penghormatan nggih, mboten langsung nyeluk jangkar. Itu dalam bahasa Arab disebut napa kunyah. Ada lakop, ya, julukan. Nah, julukan ini bisa jadi julukan itu mengandung pujian, bisa jadi mengandung pujian, bisa jadi mengandung ejekan. Nah, biasanya anak wong jenenge apik, nah, tapi julukane yo apik, alhamdulillah. Ya. Ada jenenge apik, julukane elek. Nah, ini ku nomornya namanya lakop. Ya, jadi lakop itu ada kandungan, kadang kandungan pujian, bisa jadi sebaliknya kandungan cacian. Lah beliau ini disebut namanya Yunus 4 kali dalam Al-Quran, disebut dengan lakopnya, dengan julukannya. Allah menjuluki beliau dengan Dhunnun dan Sahibul Hud, disebut 2 kali. Makanya beliau termasuk nabi yang wajib kita ketahui namanya secara rinci, ya. Wajib kita mengimani beliau secara tahu namanya, bukan secara global. Kalau nabi-nabi yang enggak disebutkan dalam Al-Quran, kita mengimaninya secara umum. Pokoknya saya iman kepada para nabi, para rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus. Tapi kalau yang 25 ini harus tahu namanya satu per satu. Nah, Nabi Yunus ini para ahli sejarah ini beliau tidak ada yang menyebutkan nasab beliau sampai kepada, memang disebutkan bahwa nasab beliau itu bersambung sampai kepada Binyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Binyamin itu adalah saudaranya Nabi
Yusuf yang sekandung. Tapi Nabi Yakub itu punya istri banyak. Di antaranya adalah ibunya Nabi Yusuf dan Binyamin. Jadi Yusuf dan Binyamin ini syakik, kandung, tunggal bapak, tunggal ibu. Kalau dengan saudara yang lainnya, lain ibu. Tapi tidak ada satupun sejarawan, ya, ahli sejarah yang menyebutkan nasab beliau, artinya ya kakeknya sampai kepada Binyamin, tidak ada. Tapi yang jelas nyambungnya kepada Binyamin bin Yakub. Jadi hanya disebutkan Yunus bin Matta. Yunus bin Matta, itu saja. Matta ini adalah, ulama mengatakan, ahli sejarah, Matta itu kira-kira jenenge wong lanang wong wedok niku. Niku tiyang setri. Matta niki tiyang setri, ibune Nabi Yunus. Jadi ada dua nabi yang nasabnya dinisbatkan kepada ibunya. Satu Nabi Yunus ini, Yunus bin Matta, setunggal malih sinten? Nabi Isa bin Maryam. Jadi ada wonten kali. Hadirin dimana Subhanahu wa taala, jadi nasab beliau sebatas itu yang disebutkan oleh ahli sejarah. Beliau ini dakwahnya Allah utus beliau di daerah Irak mereka, di daerah Irak. Sama seperti kebanyakan para nabi, ya. Pada masa itu penduduk di situ adalah penyembah berhala. Maka Nabi Yunus pergi, ya, dari tanah Sam menuju Irak. Nah, ketika sampai di sana, ya, beliau tidak langsung diterima dakwahnya. Tidak diterima dakwahnya. Seperti, ya, mayoritas penduduk desa yang didakwai oleh para nabi-nabi sebelumnya. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Nah, rata-rata para rasul yang diutus untuk berdakwah, ya, sambutannya langsung ditolak. Fabaqiya ma'ahum yuzakkiruhum wa ya'iduhum wa yad'uhum minallah walakinnahu lam yalqa minhum illa adhanan summa wa quluban ghulfa fadhaqa bihim dar'a. Tapi beliau tidak pantang menyerah, terus dakwah, ya. Ngajak gak pantang menyerah, ya. Jadi ngajak niku mboten ping pisan, ya. Diajak ping pisan ra budal, ya wis aku wis ngajak. Mboten, ya. Ya kuat-kuatan sing ndi ngoten nggih. Kuatan sing ngejak apa sing dijak ngoten. Jadi dulu enggak bosan-bosan terus ngejak sampai beliau dapati, ya, seolah-olah niki adzanan summa. Dinasehati niki kupinge budak katanya. Soalnya enggak mlebu blas. Mboten mlebu blas. Wa quluban ghulfa. Seolah hatinya sudah tertutup. Akhirnya, ya, beliau merasa sempit, ya, ruang dakwahnya merasa sempit. Tsumma au'adahum bil adzab.
in lam yu'minu falamma tala dzalika alaihi min amrihim kharaja min baini adharihim ghadiban alaihim mutawaidan lahum bil adzab ba'da salas. Diudenteni bahwa kamu kalau enggak mau iman, azab Allah, siksa Allah akan turun. Tetap mawon mboten gelem iman. Akhirnya ya sudah, ditinggal lungo kali beliau. Dan beliau katakan, awas 3 hari lagi ya akan turun azab Allah. Wa yadhhar anna qaumahu tawa'aduhu aidan wa ghadibu minhu walahikuhu fa abaqa farun minhum. Diancam oleh beliau, ditakuti oleh beliau. Kaumnya niki orang malah wedi, malah genting ngedeni-deni beliau niki. Bahkan beliau marah ya, karena tidak diterima tadi, mereka juga ikut marah, malah mengejar beliau ya. Akhirnya beliau lari. Fa kharaja min bainihim qabla an ya'murahu Allah ta'ala bil khuruj wa dhanna anna Allah ta'ala lam yu'akhidhu ala hadzal khuruj. Beliau keluar dari wilayah tersebut sebelum dapat perintah Allah. Sebelum dapat perintah Allah. Beliau menduga bahwa keluarnya beliau dari daerah situ sebelum mendapatkan perintah Allah tidak akan ada konsekuensinya. Nah, tetapi ternyata beliau mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini adalah napa niku ya, sering hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Kalau kelasnya abror, kebaikan kelasnya abror, kalau disandingkan dengan kebaikan kelasnya muqarrabin, maka bagi muqarrabin itu masih belum bagus, masih jelek. Jadi para nabi ini tidak ada yang mereka menyimpan hartanya. Kenapa? Karena begitu yakinnya yang luar biasa pada Allah. Jadi adanya berapa ya langsung dikeluarkan. Lah kula panjenengan nggih ngetokne 10% hartane mawon, saya napa mboten? Saya napa mboten, Pak? Jenengan duwe 10 juta. Jenengan infakne 1 juta. Saya napa mboten? Saya napa saya? Pun sain nggih luar biasa punan nggih. Kelas abror iki tiyang sae, abror. Tapi lek kelas para wali, kelas muqarrabin niku tasik dereng sae karena sing 90% jek disimpen. Nah, begitulah nggih. Jadi seperti Nabi Adam alaihissalam ya, dan nabi-nabi yang lainnya. Nah, itu dan termasuk beliau ya. Beliau ini apakah berdosa? Tidak. Salah dalam ijtihadnya. Nah, kalau bagi orang biasa salah dalam ijtihad itu sudah dapat pahala, malah dapat pahala 1 ya. Orang berijtihad salah dapat pahala 1, kalau benar dapat pahala 2. Tapi bagi beliau salah berijtihad ini sudah ada konsekuensinya sampai akhirnya ya beliau kemudian akhirnya ditelan oleh ikan ya. Dan insyaallah kita lanjutkan kisahnya di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya paringi sehat, afiah ya, panjang umur. Kemudian dalam segala urusan saged panggih malih di pertemuan yang akan mendatang,
dalam keadaan yang lebih baik, dan mudah-mudahan kula panjenengan sedaya saged mengambil ibrah, pelajaran dari kisah-kisah Nabi Yunus alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Niku ingkang saged dipun sampaiaken kirana kunjipun nyuwun pangapunten ingkang kathah. Hadza min afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.